Ini menceritakan tentang ramuan atau pelet yang dimana jika seseorang menggunakan ramuan pelet tersebut bisa merangsang wanita untuk bermantap-mantapan. Namun jika disalahgunakan oleh orang yang tidak tanpa izin si pemilik akan ada resikonya. Di film ini sangat banyak sekali adegan mantap-mantapan. Bagi usia di bawah 18 tahun ke atas lebih baik jangan menonton film ini ya guys. Yang menarik bagi saya di film ini adalah aktor utamanya yang sangat cantik yang membuat saya tertarik merekam film ini. Oke guys, kita mulai filmnya. Siapkan posisi rebahan kalian ya. Oke. Cerita film ini bermulai dari seorang kakek yang datang ke Thailand yang kita sebut aja Kikudil. Di sini Kikudil akan memasuki tempat pembea cukaian yang dimana nanti akan diperiksa barang bawaannya. Di tempat pemeriksaan barang, ternyata Kikudil tidak membawa barang ilegal dan seketika orang bea cukai melihat kalung yang dipakai Kikudil untuk diperiksa. Nah, di sini orang bea cukai memperlihatkan juga kalung Kikudil ke teman-temannya. Ada seseorang dari bea cukai yang menghirup ramuan itu dan dia pun langsung tersendak-sendak. Kalung itu dikembalikan lagi kepada Kikudil dan Kikudil pun lolos dari bea cukai. Namun seketika keluar dari pembea cukaian ada seseorang laki-laki yang memukul Kikudil hingga Kikudil tepar. Di sini kalung Kikudil diambil oleh pemuda itu. Pada malam hari, wanita yang telah menghirup ramuan itu mengalami sakne parah. Ketika lagi sakne berat dan enaknya col-col, sosok hantu pun nongol dari bawah rok. Dan si wanita itu pun langsung panik dan teriak. Dan ternyata hantu tersebut adalah jelmaan dari ramuan Kikudil. Dan nanti kita akan tahu asal muasal ramuan tersebut. Nah, di sebuah kantor ada seorang bos yang bernama Prawit. Dia sedang briefing dengan karyawan wanitanya. Dan wanita ini tokoh utama di film ini yang berparas cantik yang bernama Pre. Si bos ini sering sekali menggoda para wanita, tapi si Pre tidak memperdulikannya karena Pre wanita baik-baik. Dan suatu hari si bos memanggil Pre ke kantornya, bermaksud memberikan hadiah untuk Pre karena bagi si bos, si Pre karyawan spesial, namun si Pre menolak pemberiannya itu. Dan di sini ada Lek, dia adalah teman kerja Pre. Dan sosok ini pun terobsesi kepada kecantikan Pre. Dan dia seringkali menguntit Pre. Bahkan si Lek menghayal sedang mantap-mantapan dengan Pre. Saking terobsesinya, pensil pun dijadiin bahan bacolnya. Gak ada rotan, pensil pun jadi mantap. Lagi enak-enaknya menghayal, lalu teman Lek pun datang. Dan dia tahu bahwa Lek naksir kepada Pre dan mau menawarkan ramuan Kikudil yang dia dapatkan entah dari siapa. Siapa ya? Dan dia menjelaskan bagaimana khasiat ramuan itu kepada si Lek. Bahkan ramuan itu bisa memikat Pre dan apa yang diinginkan Lek bisa terkabul dengan cara ramuan itu dioleskan atau dihisap, bahkan minum oleh korban bisa tergila-gila. Dan di sini Lek tertarik dan mau mencobanya kepada Pre. Dan pada malam hari si Pre akan meeting di restoran karaoke dan menemui bosnya di dalam karaoke dengan mengajak si Lek untuk menemaninya. Dan di sini Pre tahu bahwa ini akal-akalan si bos dan saking kesalnya Pre pura-pura menaburkan bir ke celana si bos supaya ada alasan untuk meninggalkan si bos dan meninggalkan Prawit dengan otak mesumnya itu. Dan di perjalanan si Pre mengajak Lek untuk makan di kafe. Setelah sesampainya di kafe, si Lek berencana menggunakan ramuan itu dan menelpon temannya bagaimana cara memakai ramuan itu. Dan di sini Lek sedang membaca mantra dan memasukkan ramuan itu ke dalam minuman Pre. Dan Pre pun meminumnya. Dan dalam perjalanan pulang, si Pre pun sakne di dalam mobil. Melihat Pre lagi klimaks, Lek pun tidak bisa menahan nafsunya dan seketika Lex langsung melakukan hal senonoh kepada Pre.
Dan Pre pun tersadar dan tidak mau melakukan hal itu dengan Lex. Lalu si Lex diusir dan dikeluarkan dari mobil si Pre. Dan di sini Pre merasa mual dan ternyata ada rambut panjang di dalam mulutnya, dan Pre pun menarik keluar rambut itu dalam mulutnya. Lalu setelah itu ada sosok hantu yang muncul tiba-tiba dari belakang Pre dan Pre pun teriak. Mendengar teriakan Pre, Lex yang belum jauh dari mobil Pre langsung menghampiri Pre. Dan ternyata hantu itu sudah memasuki tubuh Pre, dan di sini mereka melakukan mantap-mantapan dengan Lex. Aduh, akhirnya hayalan Lex jadi kenyataan juga, cu. Seketika lagi mantap-mantapan, Pre pun berubah menjadi sosok hantu yang sangat menyeramkan. Dan akhirnya si Lex pun digenjot oleh hantu dan impian Lex pun sirna kembali. Oh, kasihan kamu Lex. Saat Lex untuk mencoba kabur, namun hantu pun menarik kaki Lex. Sesampainya di rumah, Pre mandi dan setelah mandi ia pun merenungkan ada sesuatu yang aneh pada dirinya. Seketika itu Pre melihat bayangannya di cermin dan tiba-tiba berubah jadi sosok hantu dan Pre pun histeri. Di sini Pre belum menyadari bahwa ternyata tubuhnya telah dirasuki hantu. Saat mau berangkat kerja, di dalam mobil Pre menemukan HP milik Lex dan ia pun berpikir ada sesuatu yang terjadi pada Lex dan dirinya semalam. Dan ia melihat di dalam mobil jok belakangnya ada bekas darah dan Pre pun membersihkannya. Dan di dalam kantor sambil memikirkan apa yang terjadi pada Lex, ia melihat ada seorang inspektur. Pikir dia takut inspektur itu menginterogasi dia, dan Pre pun menyembunyikan HP milik Lex itu ke dalam laci. Nah, di sini saat di supermarket ia bertemu dengan teman semasa sekolahnya dulu, dan pria itu bernama Tana. Dan mereka pun bertukar nomor. Setelah sesampainya di kantor, ia pun dipanggil oleh bos untuk memasuki ruangannya, dan ternyata ada seorang inspektur yang ingin menginterogasi keberadaan Lex yang bernama Inspektur Ea. Dan di sini Pre mengalami keterpojokan saat Inspektur Ea mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pre. Karena Inspektur Ea terus bertanya kepada Pre, lalu bos Prawit membantu Pre bahwa ia tidak tahu tentang keberadaan Lex. Dan setelah itu Inspektur Ea pun pergi. Di sini bos Prawit merasa telah membantu Pre, dan si bos Prawit menawarkan untuk makan malam bersama Pre. Dan merasa hutang budi, si Pre pun mau menerima tawaran si bos itu. Nah, di sini ternyata bos Prawit punya pikiran kotor dan mau memasukkan obat tidur ke dalam minuman Pre. Setelah dirinya saat mau pergi, tiba-tiba Pre pingsan akibat reaksi obat tidur itu. Dan pada suatu hari Inspektur ia telah menemukan mayat Lex yang tergeletak di sungai. Nah, di sini si Pre pun yang lagi pingsan sudah berada dalam kamar, dan si bos Prawit pun mau melakukan pemerkosaan terhadap Pre. Dan lagi enak-enaknya mantap-mantapan, tiba-tiba Pre berubah lagi menjadi hantu yang seram. Si Prawit pun lari ketakutan, namun dalam cerita ini si Prawit pun tewas. Dan selanjutnya Pre menemui Tana pada malam itu juga. Setelah berbincang-bincang tentang kepribadiannya, saat Pre mau pulang, Tana menawarkan menginap di hotel miliknya dengan alasan takut terjadi apa-apa jika Pre pulang sendirian. Akan tetapi Pre menolak tawaran Tana. Dan tak lama si Pre pun berubah pikiran dan mau menerima tawaran si Tana itu untuk menginap di hotelnya. Dan di dalam kamar pun si Tana mencoba untuk merayu si Pre. Ternyata ada maunya juga. Dan mereka pun melakukan mantap-mantapan di malam itu. Mereka melakukannya semalaman suntuk loh, karena hantu itu tidak muncul di malam itu. Kira-kira kemana ya hantu itu? Apalagi mangkal ya di kawasan. Keesokan harinya, Inspektur Ea bertemu dengan Ki Kudil di dalam sel. Loh, kok tiba-tiba Ki Kudil bisa ada di dalam sel? Bukannya lagi pingsan di jalanan ya?
Dan ternyata Ki Kudil dilaporkan oleh seseorang dengan tuduhan telah membuat ramuan-ramuan ilegal dan berada di dalam sel setelah dia sadar dari pingsannya. Dan salah satu ramuan cinta yang telah dibuatnya. Di sini Inspektur Ea menanyakan kepada Ki Kudil tentang ramuan tersebut, dan di sini Ki Kudil menjelaskan tentang ramuan tersebut. Dan ternyata ramuan tersebut adalah hasil ekstrak dari wanita Virgo yang tengah hamil yang diekstrak dari darah dan tubuh dari wanita itu dan mantra-mantra kuno, dan akhirnya terciptalah ramuan cinta yang dapat memikat para korbannya. Dan Ki Kudil menjelaskan jika ramuan tersebut digunakan dengan cara yang benar, maka ramuan tersebut dapat memanipulasi hawa nafsu dan dapat menjadi budak si penggunanya. Akan tetapi jika salah digunakan tanpa izin si pemilik, akan ada sosok hantu yang muncul dari sosok wanita Virgo itu. Dan itulah yang terjadi kepada orang yang telah mantap-mantapan bersama Pre, akan terjadi sesuatu yang mengerikan. Di sini Inspektur Ea menunjukkan bahwa ramuan tersebut telah habis digunakan. Dan kemudian Inspektur Ea mencari Pre di kantornya. Akan tetapi Pre mengetahui kedatangannya, lalu Pre bergegas melarikan diri tetapi gagal karena Inspektur Ea berhasil menemukannya. Dan Inspektur Ea menginterogasi Pre dan menanyakan tentang ramuan cinta itu kepadanya. Namun di sini Pre tidak mengetahui apa-apa tentang ramuan tersebut. Lalu Inspektur Ea menjelaskan bahwa Pre telah meminum ramuan tersebut. Jika ada laki-laki yang bermantap-mantapan dengan wanita tersebut dan di mana wanita tersebut telah terkena mantra-mantra dari ramuan itu, akan terjadi sesuatu. Dan di sini Inspektur Ea tidak ingin ada korban selanjutnya. Dan Pre yang sudah mengetahui hal itu, dia pun ingin menghilangkan mantra tersebut. Dan Inspektur Ea tahu bahwa ada orang yang bisa menghilangkan mantra tersebut. Orang itu melainkan Ki Kudil. Dan tiba-tiba Inspektur Ea melihat penampakan yang ada dalam tubuh Pre. Dan Inspektur Ea memberitahukan bahwa lelaki yang pernah tidur dengannya dalam bahaya, dan pria itu pun adalah Tanah. Dan di sini Pre tidak yakin dengan hal tersebut. Untuk meyakinkannya, Pre langsung mendatangi Tanah, dan ternyata Tanah sedang melakukan mantap-mantapan dengan wanita lain. Sungguh terlalu kau, Tanah. Dan di sini Pre bukannya marah dengan hal tersebut, diajakin gabung malah ikutan. Dan akhirnya mereka melakukan mantap-mantapan bertiga. Tak lama setelah itu Pre pun menjelma menjadi sosok hantu. Si wanita itu yang mengetahui Pre berubah menjadi hantu meninggalkan mereka berdua. Di sini Tanah terkejut saat membuka penutup mata, ternyata dia lagi digenjot oleh seekor hantu. Dan Tanah pun tewas di tempat. Esokan harinya Pre pun pergi dengan menggunakan mobil milik Tanah, dan dia pun menulis surat untuk Inspektur Ea, dan isi dari surat tersebut adalah Pre ingin Inspektur Ea tidak lagi mengejar dirinya dan tidak lagi menyelidiki tentang ramuan cinta. Dan di sini wanita Virgo telah menyatu dengan tubuh Pre dan mereka pun pergi meninggalkan kota dan film pun berakhir. Sekian. Itulah tadi alur cerita dari film Spill tahun 2014. Dan makna yang bisa diambil dari film ini adalah jangan pernah sesekali menggunakan ramuan atau jimat, karena itu sesungguhnya adalah perbuatan syirik, karena tidak baik bagi si pengguna maupun korbannya. Biarlah berjalan sendiri sebagaimana mestinya, mengikuti takdir dari Yang Maha Kuasa. Oke guys, maaf ya guys kalau alur cerita sedikit berantakan, karena ini video pertama Mimin. Di kesempatan lain Mimin akan coba untuk jadi yang lebih baik. Hehe. Jika kamu suka dengan video ini, silahkan komentar dan like video ini, dan nantikan video selanjutnya dari Mimin. Sampai jumpa guys.